Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu penyulit atau komplikasi yang terjadi pada persalinan, terutama pada kala 3, yaitu mengenai retensio plasenta. Oke, retensio plasenta adalah plasenta yang belum lahir seluruhnya dalam waktu setengah jam setelah janin lahir ya. Jadi ada jarak 30 menit dari janin lahir. Jika plasenta atau sebagian plasenta belum lahir, maka kita katakan sebagai retensio plasenta. Jika retensio plasenta merupakan plasenta yang belum lahir seluruhnya ya, tapi kalau retensio sisa plasenta itu berarti ada sebagian yang tertinggal ya. Baik retensio plasenta maupun retensio sisa plasenta ini tentu kalau tertinggal di dalam akan menghalangi terjadinya kontraksi ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembuluh darah itu letaknya di antara serabut otot dalam uterus. Untuk dapat menghentikan perdarahan, maka pembuluh darahnya harus terjepit dengan kuat. Terjepitnya pembuluh darah melalui usaha kontraksi. Namun apa yang terjadi jika ternyata di dalam uterus masih ada plasenta atau sisa plasenta, itu akan menghalangi otot uterus untuk berkontraksi, yang pada akhirnya tidak bisa menjepit pembuluh darah akan tetap terbuka, akan terjadi perdarahan mengalir keluar. Jika satu bagian plasenta, baik satu atau lebih dari lobus, plasenta terdiri dari beberapa lobus ya, normalnya 15 sampai 20 lobus atau kita sebut dengan kotiledon, maka uterus tidak bisa berkontraksi dengan efektif ya. Jadi yang sudah kita sampaikan bahwa bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Tapi untuk perdarahan retensio plasenta ini jumlahnya lebih sedikit dari perdarahan karena atonia uteri ya, sehingga otomatis kalau kita mendapatkan perdarahan karena retensio plasenta atau retensio plasenta ini, tingkat kepanikannya mungkin tidak terlalu tinggi seperti atonia uteri, yang berarti kita bisa lebih dapat memikirkan teknik yang paling efektif efisien tanpa ada rasa panik yang berlebihan ya. Harapannya penata laksananya bisa berhasil dengan baik ya. Ada 4 kategori retensio plasenta ya. Yang pertama adalah terpisah tapi tertahan karena tidak adanya tenaga untuk mendorong plasenta keluar ya. Ya, terpisah tapi tertahan karena tidak adanya tenaga untuk mendorong plasenta keluar. Kemudian terpisah tapi terperangkap atau kita sebut dengan incarcerata ya, karena konstriksi rahim berbentuk jam pasir atau hourglass constriction ya, di mana serviknya itu mengalami spasme, serviknya itu menyempit ya, sehingga sebenarnya dia sudah lepas dari penempelan di uterus, tapi karena serviknya itu mengalami spasme, otomatis plasentanya akan terperangkap di dalam segmen atas rahim ya. Kita sebut dengan incarcerata. Kemudian melekat tapi dapat dipisahkan, ini adhesif ya. Ya, plasenta tidak bisa terlepas dari dinding rahim secara mandiri, tidak bisa terlepas dari dinding rahim ya. Nah, bisa karena terjadinya kegagalan kontraksi ya, uterusnya terlalu lemah, tidak bisa melepaskan ya. Kemudian ada defek anatomis atau kelainan anatomis dalam uterus dan abnormalitas DESI2 yang mencegah terbentuknya lempeng pemisahan yang normal. Jadi kalau kita lihat lagi untuk fisiologi lepasnya plasenta adalah plasenta akan terlepas sedikit demi sedikit, kemudian akan ada darah yang menghalangi penempelan antara plasenta dengan rahim, atau kita sebut dengan lempeng pemisahan ya. Namun ada kalanya DESI2 itu bermasalah sehingga lempengnya tidak bisa terbentuk dengan sempurna, yang berarti bahwa plasentanya tidak bisa terlepas dengan sempurna juga. Tapi untuk yang golongan adhesiva ini masih bisa kita lepaskan dengan melakukan manual plasenta. Nah, yang terakhir adalah melekat tapi tidak dapat dipisahkan, ya. Berbeda dengan yang nomor 3 tadi, melekat tapi bisa dipisahkan tadi adhesiva, tapi kalau yang keempat ini melekat tapi tidak dapat dipisahkan. Ini penyebabnya adalah karena jonjot filichorialisnya, akar plasentanya itu melekat langsung menembus miometrium ya. Ada 3 kategori, ada akreta, ada inkreta, dan ada perkreta. Ya, akreta ini melekat pada miometrium, harusnya plasenta yang normal melekatnya tidak pada miometrium, cukup pada DESI2, lapisan atas dari endometrium saja ya, tapi ini terlalu dalam melekatnya. Ya, karena tidak ada pembatasnya ya. Kemudian pada plasenta inkreta ini bahkan masuk ke dalam miometrium sebagian ya. Jadi inkreta ini lebih dalam daripada akreta. Kalau akreta menempel saja pada miometrium, kalau inkreta ini menembus pada sebagian lapisan.
Yang paling berat adalah perkreta, ini menembus keluar dinding uterus ya. Jadi keluar sampai jaringannya keluar dari uterus ya. Ini tentu saja dapat menimbulkan perforasi pada lapisan serosa ya, lapisan yang luar dari endometrium. Ya. Ini kalau kita lihat untuk anatominya ya, ini adalah implantasi yang normal ya seperti ini. Jadi plasentanya menempelnya hanya pada desi 2 ya, menempelnya hanya pada desi 2. Ini menempel pada miometrium, melekat pada miometrium. Kemudian inkreta masuk sebagian. Yang akreta ini kita lihat ini ternyata dia sampai menembus dinding dari uterus ya. Ya, jadi yang paling normal yang ini aja karena di lapisan paling luar di desi 2 ya. Lapisan paling atas ya. Ini menempel dengan miometrium ya. Kemudian ini dia menembus bagian dari miometrium, ini keluar dari miometrium. Sama seperti ini gambarannya ya. Ya. Kejadiannya ini 1:1540 hingga 1:93.000 kelahiran ya. Etiologinya, faktor predisposisinya ini cukup banyak ya. Apapun yang membuat penempelan plasenta itu lebih dalam ya, karena biasanya uterusnya menjadi tidak subur, mungkin ada jaringan parut gitu ya, ada penebalan ya, ada bekas luka, ada ya tadi ada penebalan, ada bekas luka ya, itu bisa menyebabkan penempelannya posisinya tidak normal ya. Pada gravida tua ya, kenapa pada gravida? Artinya gravida tua apa? Artinya ibu yang hamil pertama kali tapi pada usia tua. Ada juga ibu yang hamil kesekian kali tapi pada usia yang tua. Ya, karena plasenta itu berimplantasi pada daerah korpus. Korpus adalah idealnya tempat yang paling tebal lapisannya ya, paling subur. Namun pada usia yang semakin tua, sirkulasi darah ke lapisan uterus di korpusnya akan berkurang, maka kesuburan korpusnya itu akan menurun. Plasenta maka tidak bisa berimplantasi di situ, dia akan bergeser ke lokasi yang lain atau dia akan menempel lebih dalam. Jika menempel lebih dalam, maka nanti menyebabkan penempelan plasentanya lebih dalam. Tadi bisa terjadi akreta, inkreta, perkreta ya. Atau dia bisa menempel di lokasi lain, seperti yang kita sebut dengan plasenta previa. Penempelan plasenta tidak pada posisi yang sebenarnya ya. Penempelannya bisa lebih rendah ya. Kemudian multiparitas ya, kalau sudah sering melahirkan berkali-kali, berarti ada banyak luka bekas implantasi plasenta, maka menjadi jaringan parut tidak subur ya, ini menyebabkan penempelan plasenta menjadi semakin dalam. Begitu juga kalau misalnya kita ibunya pernah mengalami SC, ya ada jaringan parut juga, sama ceritanya dengan multiparitas tadi ya, laparotomi, pernah bedah laparotomi, mungkin ada trauma abdomen ya, mungkin bedah daerah usus gitu ya, menyebabkan bekas luka juga bisa ya. Kemudian riwayat kuretase, ya dilakukan kuretase berarti kita membersihkan lapisan-lapisan dari endometrium yang bisa menyebabkan jaringan-jaringan parut menjadi tidak subur juga ya. Riwayat plasenta manual, melepaskan plasenta secara manual, mungkin pada partes yang sebelumnya, ini juga akan menyebabkan adanya bekas luka. Endometritis juga menyebabkan bekas luka ya. Ya. Plasenta previa ini penempelannya tidak di sisi korpus, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi plasenta previa penempelannya di lapisan lebih bawah biasanya, karena dia lebih bawah maka dia akan masuk lebih dalam ya. Kemudian implantasi kornu ya, tidak di korpus tapi di dinding sampingnya. Ya, ini juga tidak subur ya. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya retensio plasenta. Ya, intinya lokasi tidak subur, ada jaringan parut gitu ya, yang terlalu tipis itu akan menyebabkan plasentanya akan implantasi lebih dalam. Ya, tanda dan gejala tentu saja setelah 30 menit dari bayi lahir plasentanya tidak lahir. Ya, jadi kalau kita melihat kembali urutan pertolongan persalinan, setelah bayi lahir adalah ibu kita injeksi oksitosin ya 10 international unit itu untuk mempercepat supaya pelepasan plasentanya cepat terjadi, cepat lahir ya. Tapi kalau 15 menit belum ada tanda pelepasan plasenta, kita tambah lagi oksitosinnya 10 international unit. Ditunggu 15 menit. Nah, berarti total kita akan menunggu selama 30 menit. Jika dalam 30 menit ternyata tidak ada pelepasan plasenta, plasenta belum lahir, maka kita diagnosis sebagai retensio plasenta. Ya, oke. Untuk perdarahan karena retensio plasenta ini, kalau kita lihat yang tadi penempelannya terlalu dalam ya,
Akreta totalis ini tidak ada perdarahan, yang parsialis ini perdarahan sesuai dengan luas plasenta yang lepas ya. Ya. Jadi kalau yang kita ingat tadi yang akreta adalah penempelan plasenta yang melekat pada myometrium tapi belum masuk. Ya, oke. Kalau nanti kita mendapatkan ibu retensio plasenta, kemudian ada perdarahan ya, maka kita nyatakan akretanya adalah akreta parsialis sebagian. Tapi kalau nggak ada perdarahan, perdarahannya berarti tidak ada perdarahan berarti namanya akreta totalis ya. Oke. Kalau kita ada di vaskes ya, kita lihat dulu vaskesnya vaskes apa ya. Kalau kita ada di vaskes dasar, kalau kita mendapatkan plasenta belum lahir setelah 30 menit dari bayinya lahir, maka kita lihat dulu apakah terjadi perdarahan atau tidak terjadi perdarahan. Ya, kalau tidak terjadi perdarahan, berarti pikiran kita adalah dia mengalami penanaman yang terlalu dalam. Maka tidak boleh dibantu dengan melepaskan. Kita tidak boleh melakukan manual plasenta. Karena kalau dia penanaman terlalu dalam, nanti kita paksa melepaskan dengan manual plasenta, akan merusak banyak jaringan di uterus ya, nanti menyebabkan perdarahan yang jauh lebih banyak. Ya, nanti kalau dia hamil lagi juga resikonya lebih berat karena meninggalkan banyak jaringan parut ya. Tapi kalau nanti ternyata keluar perdarahan ya, ada perdarahan, boleh kita lakukan manual plasenta. Untuk komplikasi yang bisa terjadi karena retensio plasenta, yang pertama adalah inversio uteri, ya inversio uteri, karena plasentanya terlalu dalam, implantasinya terlalu dalam. Terkadang pada saat kita melakukan pertolongan dengan manajemen aktif skala 3, melakukan penegangan tali pusat terkendali ya itu nanti bisa ikut tertarik untuk uterusnya, ya sehingga terjadi inversio uteri. Maka ada satu langkah dalam manajemen aktif skala 3 yang harus ditaati, yaitu pada saat kita melakukan penegangan haruslah pada saat kondisi uterusnya berkontraksi, ya sehingga uterus ini saat kontraksi dia kan tonusnya kuat. Kalau tonusnya kuat, berarti pada saat kita lakukan penegangan dia nggak akan ikut turun gitu ya. Tapi kalau kita melakukan penegangannya ternyata pada saat uterusnya tidak berkontraksi, dia kondisinya tonusnya sedang lemah, kita lakukan penegangan dikhawatirkan dia ikut turun ya. Kemudian ruptur uteri. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau ternyata penanamannya dalam, terlalu dalam, kemudian kita lakukan manual plasenta gitu ya, kita takut nanti tangan kita menyebabkan perforasi, penembusan, ya terjadi luka atau ruptur uteri. Nah, kalau ruptur uteri ini tentu saja perdarahannya akan sangat banyak gitu ya, sangat banyak, kemudian menimbulkan rasa sakit sama dengan inversi uteri juga ya. Maka membahayakan nyawa ibu baik dari aspek jumlah perdarahan yang banyak atau tingkat nyeri yang berlebihan. Bisa karena shock hipovolemiknya, bisa juga karena shock neurogeniknya. Ya, penanganannya untuk pendiagnosisan apakah ibu mengalami retensio plasenta atau retenesia plasenta, yang pertama kita harus pemeriksaan kelengkapan plasenta. Ya, pemeriksaan kelengkapan plasenta sangat banyak yang harus kita pastikan ya. Jadi kita harus benar-benar memeriksa secara rinci, secara teliti ya. Ya, kalau kita lihat bahwa plasenta itu ada dua sisi, yang pertama sisi maternal dan yang kedua adalah sisi fetal. Ya, sisi maternal adalah plasenta yang dia menempel pada endometrium, menempel pada desi2, dengan sisi fetal adalah plasenta yang ditempeli oleh tali pusat. Ya, nanti kita harus banyak ini lihat ke googling ya, lihat YouTube ya, nanti silahkan dicari. Bu Ayu akan menyebutkan saja yang pertama kalau di permukaan maternal yang kita cek tentu yang pertama adalah jumlah kotiledon. Ya, jumlah kotiledon normal adalah 15 sampai 20 buah. Jumlah lobus normalnya 15 sampai 20 buah. Kemudian kita hitung diameternya dengan jengkal kita, ya normal ya sekitar 15 sampai 22 cm. Ketebalan nanti kita ukur juga menggunakan klem, kita lihat ketebalannya berapa senti ya. Kemudian kita bisa lihat apakah selaput ketubannya, selaput amnionnya utuh, selaput koreolnya utuh atau tidak, ya. Kemudian di permukaan fetal kita lihat di manakah insersi tali pusatnya, apakah di tengah persis yang kita sebut dengan insersio centralis ya, ataukah dia agak di samping kita sebut dengan insersio dialateralis ya, ataukah dia pas di pinggirnya plasenta kita sebut dengan insersio marginalis, atau tali pusat ini hanya berinsersi pada selaput plasenta aja, kita sebut dengan insersio filamentosa ya. Panjang tali pusat kita ukur normalnya 45 sampai 55 cm ya. Di ujung tali pusat kita lihat harusnya ada 2 arteri dan 1 vena. Kemudian tali pusat itu kalau kita rabah dia harusnya licin karena dia mengandung jelly Wharton ya.
dengan adanya jelly Wharton itu menunjukkan bahwa sirkulasi darahnya masih bagus ya, berarti belum ada kerusakan jaringan tali pusat, belum ada kerusakan tali pusat ya. Oke. Nah, ya. Itu yang harus kita cek pada plasenta. Ada permukaan maternal, permukaan fetal. Ya, bukan hanya masalah ukuran saja, bukan hanya masalah besar saja ya, bukan hanya nanti takut ada perdarahan, ada yang ketinggalan di dalam, tapi juga kita ngecek plasenta untuk memastikan apakah dia dapat berfungsi dengan baik atau tidak pada saat kehamilan. Apakah dia dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai penyalur sirkulasi uteroplasentar ya, penyalur darah dari ibu ke janinnya. Ya, kalaupun jumlahnya normal, ya jumlahnya misalnya kotiledonnya normal tapi ukurannya terlalu kecil, kita khawatir nih ini sirkulasi ini yang dibawa dari ibu ke bayinya juga akan kurang dan seterusnya ya. Ya, sebelum kita melakukan tindakan ya, kita berikan antibiotika, pilihannya obatnya ampicillin ya, dosis awal 1 gram IV dilanjutkan dengan 3 kali 1 gram oral ya. Dikombinasikan dengan metronidazole 1 gram suppositoria anal dimasukkan lewat anus ya dengan dosis 3 kali 500 mg oral. Sama-sama antibiotika ya, tapi yang satu tugasnya adalah membunuh langsung, mengganggu sirkulasi, mengganggu pernapasan, yang satunya nanti bisa merusak dinding mikroorganismenya ya. Kemudian jika serviknya terbuka, lakukan eksplorasi dan mengeluarkan bekuan darah atau jaringan ya. Ya, bila serviknya sudah tertutup, maka nanti kita bisa melakukan pemberian obat untuk merelaksasikan jaringan otot serviks ya, sehingga nanti bisa terbuka, kita bisa melakukan manual masuk ya. Bila HB-nya kurang dari 8, berikan transfusi darah ya, 1 gram persen atau 1 kantong darah ya. 1 kantong darah, 1 kantong transfusi darah itu bisa meningkatkan HB 0,75 sampai 1 gram persen ya. Ya, jadi kalau misalnya ibunya HB-nya 6 ya, HB-nya 6, kita mau ke 8 ya paling enggak kita berikan 3 kantong darah. Kalau 1 kantong darahnya meningkatkan 0,75 sampai 1 gram persen, berarti kita buat aja 0,75 dikalikan 3 sekitar 2,25 gitu ya. Dan nanti bisa naik ke 8 ya. Kalau HB-nya sudah mencapai lebih dari 8 gram ya atau mencapai minimal 8 gram, berikan sulfaspirosus 600 mg per hari selama 10 hari. Kemudian kita evaluasi lagi untuk kadar HB-nya ya. Ya. Kapan kita melakukan manual plasenta ya? Yang pertama kalau ada perdarahan kala 3 persalinan kurang lebih 400 cc. Ya, ya. Retensio plasenta setelah 30 menit anak lahir ya. Kemudian persalinan buatan yang sulit seperti forceps tinggi, versi ekstraksi atau terjadi perforasi, artinya tindakan-tindakan persalinan ini bisa menghambat atau melemahkan kontraksi otot uterus ya, sehingga perlu dibantu mengeluarkan plasenta. Karena kalau plasentanya terlalu lama di dalam, itu nanti juga akan melemahkan tonus otot uterus, akan mengganggu kontraksi pada kala 4 dan masa nifas yang berisiko terjadi perdarahan ya. Jika diperlukan eksplorasi jalan lahir atau ternyata tali pusatnya putus ya, diperlukan eksplorasi jalan lahir ini maksudnya kalau kita mengecek plasenta ada keraguan, mungkin ada selaputnya kok robek, kita perlu mencari ya, masihkah tertinggal di dalam atau tidak ya. Ini kok kotiledonnya hanya sekian gitu ya, perlu dicari apa enggak ya. Atau kalau tali pusatnya putus ya. Ya, ini berarti kalau bayi lahir ya, ternyata tali pusatnya putus, berarti untuk melahirkan plasentanya kita harus melakukan manual plasenta ya. Mungkin plasenta tali pusatnya nggak cukup panjang untuk dilakukan penegangan tali pusat terkendali ya, sehingga kita harus masuk ke dalam untuk melakukan manual plasenta ya. Teknik manual plasenta yang pertama litotomi seperti posisi melahirkan ya. Perbaiki KU dengan pemberian infus NaCl atau dengan laktat ya. Jika ada tadi serviknya mulai menyempit, berikan diazepam 10 mg ya. Kemudian ibunya kalau bisa diberikan anestesi suppositorial anal juga ya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Ya. Kalau ternyata tidak ada anestesi suppositorial anal, berarti paling enggak kita ada komunikasi terapeutik, memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan, meningkatkan motivasi dari pasien ya. Oke. Ya, bidan berdiri atau duduk di hadapan vulva, tangan kiri menegangkan tali pusat, tangan kanannya masuk ke dalam vagina dengan posisi jarinya secara obstetrik. Obstetrik itu seperti ini ya, masuk ke dalam ya. Nah, ini kita lihat seperti ini nah, ya, menelusuri ya. Ya, ini jari dengan ujung jari menelusuri tali pusat sampai ke plasenta ya.
jika masuk serviks ternyata ada kekakuan atau ketegangan ring, ini bisa mengembangkan tangan kita yang tadi mengerucut ya, dibuka sedikit ya, agak lebar gitu ya. Ya, tangan kiri pindah ke fulus untuk mempertahankan supaya korpusnya ini nggak kedorong-dorong ya, menahan uterusnya supaya nggak kedorong-dorong agar kita lebih mudah mencari sisi plasentanya. Ya, nah ini kemudian kita mencari pinggir plasenta yang sudah lepas ya. Nah, selipkan bagian ulnar, kita menggunakan sisi ulnar kita untuk melepaskan sedikit demi sedikit plasenta tadi ya, mulai dari bagian yang sudah lepas ya. Kemudian kalau plasentanya berhasil keluar ya, kita cek dulu untuk plasentanya, bagaimana permukaan maternalnya, bagaimana permukaan petanya. Kalau kita masih curiga ada yang ketinggalan, ada yang tidak lengkap, berarti kita masuk lagi untuk membersihkan ya. Karena kalau ada plasenta yang tertinggal, walaupun hanya sedikit, tetap bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, bisa juga dia menjadi media perkembangbiakan bakteri, menyebabkan infeksi ya. Setelah plasenta keluar, periksa keutuhan plasenta dengan menggunakan kedua tangan tadi ya. Kemudian suntikan oksitosin 10 international unit ya, 1 cc ya secara IM. Lakukan masase uterus secara sirkular ya selama 15 detik, 15 kali putaran ya. Kemudian baru kita, kalau kita pastikan tadi sudah ada kontraksi, tidak ada perdarahan karena atonia uteri ya, karena habis di manual itu biasanya tonusnya lemah. Maka kita tadi perlu dibantu dengan oksitosin 10 IU ya, kita masase 15 detik ya, kalau ternyata kontraksinya bagus. Nah, tugas kita sekarang memastikan apakah ada laserasi atau tidak menggunakan spekulum. Ya, kalau ternyata ada laserasi, akan heading yang sesuai, lakukan teknik penjahitan yang sesuai ya. Ya, demikian penjelasan untuk laserasi ya, laserasi perineum ya. Nah, silakan mohon maaf. Demikian penjelasan untuk retensio plasenta ya. Silakan nanti disimak, kalau ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.